זה עדיין אין תאריך מוגדר, אבל אנחנו יכולים לספר עליו על הכוח הזר הראשון שאמור להגיע לרצועת עזה, והוא מאינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. למעשה בדרום רצועת עזה, בין רפיח לח'אן יונס, יש כבר שטח בימים אלה שאמור להיות מוקצה לנוכחות העתידית האינדונזית כחלק מההשתתפות שלהם בכוח העיצוב הבינלאומי ברצועת עזה. גורמים שמעורים בפרטים אומרים שהשטח הזה למעשה כבר מוכן, ובשבועות הקרובים אמורים להיות מוצבים בו גם מבנים. Sebuah laporan dari media Israel tiba-tiba menyeret nama Indonesia ke pusat konflik paling panas di dunia, Gaza. Kan News, televisi Republik Israel, menyiarkan bahwa ribuan tentara Indonesia sedang dipersiapkan untuk dikirim ke jalur Gaza. Sebagai bagian dari pasukan stabilitas internasional, lokasinya bahkan disebut spesifik, wilayah selatan Gaza, antara Rafah dan Khan Yunis. Bahkan Indonesia disebut berpotensi menjadi kekuatan asing pertama yang ditempatkan di sana. Laporan ini kemudian dikutip berbagai media internasional, mulai dari Al Jazeera, Cevit, hingga The Jerusalem Post. Lantas, apa sebenarnya yang sedang direncanakan Indonesia di Gaza? Dan peran apa yang akan dijalankan pasukan Indonesia di wilayah konflik tersebut? Mari kita ulas selengkapnya. Berita ini pertama kali muncul dari siaran Kan News, lembaga penyiaran publik milik Israel. Dalam segmen berita utamanya, presenter Tali Moreno menyebut bahwa publikasi pertama disebutkan Indonesia sedang menyiapkan pengiriman ribuan tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force, pasukan internasional yang akan ditempatkan setelah gencatan senjata. Menurut laporan itu, pasukan Indonesia direncanakan ditempatkan di wilayah selatan Gaza, antara Khan Yunis dan Rafah. Israel bahkan disebut telah menyiapkan infrastruktur, tempat tinggal, dan fasilitas operasional untuk pasukan tersebut. עדיין אין תאריך מוגדר, אבל אנחנו יכולים לספר עליו על הכוח הזר הראשון שאמור להגיע לרצועת עזה, והוא מאינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. למעשה בדרום רצועת עזה, בין רפיח לח'אן יונס, יש כבר שטח בימים אלה שאמור להיות מוקצה לנוכחות העתידית האינדונזית כחלק מההשתתפות שלהם בכוח העיצוב הבינלאומי ברצועת עזה. גורמים שמעורים בפרטים אומרים שהשטח הזה למעשה כבר מוכן, ובשבועות הקרובים אמורים להיות מוצבים בו גם מבנים. Tidak lama setelah tayangan itu, berbagai media dunia mulai mengutip laporan yang sama. The Time of Israel, Al Jazeera, hingga The Jerusalem Post menuliskan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang benar-benar mengirim pasukan ke Gaza. Namun pertanyaannya, apakah ini hanya klaim media Israel? Ternyata tidak sepenuhnya. Di Indonesia sendiri, rencana pengiriman pasukan perdamaian memang pernah disampaikan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 personel apabila ada mandat internasional. Bahkan TNI mulai melakukan persiapan awal. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan prajurit sudah mulai dilatih dengan fokus pada kemampuan zeni dan tenaga kesehatan. Jumlah yang realistis juga bukan puluhan ribu. Perkiraan sementara sekitar 1 brigade, antara 5.000 hingga 8.000 personel. Artinya, laporan media Israel bukan muncul tanpa dasar. Ada rencana nyata yang memang sedang dibahas. Hanya saja, belum ada keputusan final mengenai waktu keberangkatan. Dan disinilah cerita mulai berubah. Ini bukan sekedar pengiriman pasukan biasa, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Jika rencana ini benar-benar berjalan, maka kehadiran pasukan Indonesia bukan untuk operasi pertempuran. Dalam skema yang sedang dibahas, sebagian pasukan IDF akan ditarik dari beberapa sektor di Gaza Selatan,
area yang sebelumnya berada di bawah pengamanan militer akan beralih ke pengawasan pasukan internasional. Disinilah peran Indonesia muncul. Pasukan Indonesia direncanakan menjadi bagian dari International Stabilization Force, sebuah kontingen penjaga perdamaian yang bertugas memastikan wilayah tetap stabil setelah gencatan senjata. Tugasnya lebih mirip misi kemanusiaan berskala besar. Pasukan Indonesia akan mengawasi jalannya gencatan senjata, menjaga stabilitas dan keamanan aktivitas warga sipil, membantu proses pemulihan wilayah, serta mendukung kehidupan masyarakat yang selama ini terdampak perang. Fokus utamanya berada pada rekonstruksi dan layanan publik. Prajurit ZENI akan membantu memperbaiki infrastruktur dasar, jalan, fasilitas umum, dan bangunan penting. Fokus utamanya berada pada rekonstruksi dan layanan publik. Prajurit ZENI akan membantu memperbaiki infrastruktur dasar, jalan, fasilitas umum, dan bangunan penting. Tenaga medis akan membantu pelayanan kesehatan, penanganan korban luka, hingga dukungan kesehatan masyarakat. Artinya, kehadiran mereka bukan untuk menguasai wilayah, melainkan menciptakan kondisi agar warga Palestina bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Jika terlaksana, ini akan menjadi salah satu operasi kemanusiaan terbesar yang pernah dijalankan Indonesia di luar negeri. Rencana pengiriman pasukan ini ternyata bukan hanya soal Indonesia saja. Di baliknya, ada skema internasional yang lebih besar. Sejumlah negara sedang disiapkan untuk membentuk pasukan gabungan yang disebut International Stabilization Force, sebuah kontingen multinasional yang akan ditempatkan di Gaza setelah fase perang mereda. Pertemuan pentingnya dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari 2026, dalam forum yang dikenal sebagai Board of Peace, badan internasional yang dibentuk untuk mengatur masa transisi Gaza menuju stabilitas. Beberapa negara yang disebut akan terlibat antara lain Uni Emirat Arab, Mesir, Pakistan, Qatar, Italia, Azerbaijan, hingga Turki. Namun sampai sekarang belum ada satupun negara yang benar-benar mengirim pasukannya. Dan disinilah posisi Indonesia menjadi sorotan. Laporan media Israel menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang siap bergerak dari sekedar rencana menjadi kesiapan nyata. Artinya kehadiran Indonesia berpotensi menjadi pembuka jalan bagi negara-negara lain untuk ikut bergabung. Jika kontingen pertama berhasil ditempatkan dan situasi tetap stabil, maka negara lain kemungkinan besar akan menyusul. Dengan kata lain, Indonesia bukan hanya mengirim pasukan, tetapi bisa menjadi awal terbentuknya pengamanan internasional di Gaza. Sementara rencana pasukan internasional mulai dibicarakan, situasi global justru semakin memanas. Kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog ke Australia memicu gelombang demonstrasi besar. Ribuan orang turun ke jalanan di berbagai kota, dari Sydney, Melbourne, hingga Canberra. Di Sydney, aksi bahkan berujung bentrokan. Polisi dikerahkan dalam jumlah besar, semprotan merica digunakan, dan sejumlah demonstran ditangkap saat massa mencoba mendekati area kunjungan. Para peserta dari aksi tersebut menuntut pertanggungjawaban atas perang di Gaza. Sebagian menilai kunjungan tersebut tidak bisa dipisahkan dari konflik yang sedang berlangsung. Penolakan juga datang dari kalangan akademisi dan komunitas Yahudi di Australia yang meminta pemerintah mempertimbangkan kembali undangan terhadap Herzog. Peristiwa ini menunjukkan satu hal penting. Konflik Gaza tidak lagi hanya menjadi isu Timur Tengah. Dampaknya sudah merembet ke berbagai belahan dunia, memicu tekanan politik dan reaksi publik di berbagai belahan dunia. Ya, lalu kenapa justru Indonesia yang muncul? Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun pada saat yang sama, memiliki reputasi panjang dalam misi penjaga perdamaian internasional. Sejak 1957, Indonesia telah mengirim puluhan ribu personel ke berbagai wilayah konflik di bawah misi perdamaian PBB, dari Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa. Artinya,
Bagi banyak pihak, Indonesia dipandang bukan sebagai pihak yang datang untuk bertempur, melainkan sebagai pihak yang datang untuk menenangkan situasi. Jika rencana ini benar-benar terlaksana, maka akan terjadi perubahan besar di Gaza. Sebagian area yang sebelumnya berada dalam pengamanan militer akan diawasi pasukan internasional. Aktivitas sipil perlahan dibuka kembali, rekonstruksi dimulai, dan bantuan kemanusiaan dapat berjalan lebih stabil. Kehadiran Indonesia berpotensi menjadi titik awal setelah kontingen pertama ditempatkan. Negara-negara lain kemungkinan akan menyusul, membentuk pengamanan internasional yang lebih luas. Karena itu, pengiriman pasukan Indonesia bukan sekedar operasi luar negeri biasa. Ini bisa menjadi salah satu misi perdamaian terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia tidak datang sebagai pihak dalam perang. Indonesia datang sebagai penjaga stabilitas dan pemulihan. Dan untuk pertama kalinya, peran Indonesia mungkin bukan hanya penting bagi kawasan, tetapi juga bagi masa depan warga Palestina sendiri.